Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf SD MMT PhD, dosen pengampu e-government. Perkenalkan, saya Ansori dengan dan teman saya Mahir 014 dan Tiffany Ella Maharani dengan Mahir 026. Lanjut. Definisi e-government menurut Kongres IN 2002, pemerintah didukung oleh teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada pemangku kepentingan pemerintah secara efektif dan efisien. DLEU, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan proses demokrasi dan untuk memperkuat dukungan terhadap penjagaan publik. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara antara lain kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya atau masyarakat kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Implementasi e-government, satu, publish. Eh, Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasi tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Aplikasi e-government di dalam kelas ini adalah sebagai berikut. Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif atau DPR, eksekutif, presiden dan kabinet maupun yudikatif Mahkamah Agung. Implementasi e-government, dua, interak. Ada kelas interak telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web TV, konsep telemedicine. Departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru. Tiga, transaksi. Ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interak, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya atau tidak gratis. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut. Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet. Prinsip e-government fokus pada perbaikan pertama fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya bagus sebuah lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya berikan penghargaan pada inovasi dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan. Terakhir, tekankan pada pencapaian Yang selanjutnya yaitu elemen sukses pengembangan e-government. Yang pertama ada support. Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan atau intent dari berbagai kalangan pejabat publik atau politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government. Bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-government. Tanpa adanya unsur political will ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya dengan omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Lalu elemen yang kedua yaitu capacity. Yang dimaksud elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait menjadi kenyataan. Adanya 3 hal minimum yang paling tidak harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Lalu elemen yang ketiga yaitu value. Dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah, maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value atau manfaat secara signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada relasi e-government. Ada 4 relasi e-government. Yang pertama, government to citizen. Tipe government to citizen ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh aplikasinya sebagai berikut. Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dan juga surat tanda nomor kendaraan atau STNK melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak atau antri panjang untuk memperoleh pelayanan. Yang kedua, government to business. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintahan. Contoh dari aplikasi e-government berjenis government to business ini adalah sebagai berikut. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Relasi government yang ketiga yaitu government to governments. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara, yaitu masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain, dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-government bertipe G2G ini yang telah dikenal luas antara lain yaitu hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. Selanjutnya, yang keempat adalah government to employees. Aplikasi e-government diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G2E ini antara lain sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan. Selanjutnya, e-demokrasi. Definisi e-demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. E-demokrasi sebagai penggunaan internet oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok advokasi untuk memberikan informasi, berkomunikasi, memberikan layanan, atau meningkatkan partisipasi untuk menghasilkan perdebatan yang lebih kuat di antara warga negara. Hubungan e-government dan e-demokrasi. E-government dan e-demokrasi adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. E-demokrasi akan berjalan baik ketika e-government telah established atau kokoh. E-government adalah langkah pertama untuk memperkokoh pembentukan masyarakat madani dan institusi-institusi demokrasi yang dilakukan melalui media elektronik. E-demokrasi adalah tujuan jangka panjang dari pengembangan e-government itu sendiri. Model e-demokrasi. Yang pertama, ada tahapan informasi atau information. Tahapan ini bersifat hubungan searah di mana lembaga-lembaga pemerintah, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan partai politik menghasilkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada warga negara agar berpartisipasi dalam sistem demokrasi suatu negara. Yang kedua yaitu tahapan konsultasi atau consultation. Tahapan ini lebih bersifat hubungan dua arah yang mana warga negara memberikan feedback kepada lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik terkait dengan masalah-masalah politik, perumusan dan keputusan kebijakan yang bersifat publik. Tujuan tahapan kedua ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Yang ketiga yaitu tahapan partisipasi aktif atau active participation. Pada tahapan ini, hubungan didasarkan kepada kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik, yang mana warga negara diharapkan lebih aktif melibatkan diri dalam proses pembuatan berbagai kebijakan. Kemudian ada masalah e-demokrasi. Beberapa masalah terkait dengan inisiatif e-demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu belum ada nomor identitas warga negara yang valid. Selanjutnya, budaya birokrasi dan budaya politik, kesenjangan digital Indonesia, partisipasi, teknologi, dan yang terakhir adalah organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.